apa. Daging lah. Kita habis kurbanan guys. Ayo. Sekarang jam berapa? Jam berapa ya? Udah jam 3 nih. Pengumuman dasar sih semua pengumuman biasa lah. Ayo baca aku Laptop ya. Iya. Sebenarnya susah. Semoga kalian lolos ya. Semoga. Gak ada batas waktu kan liatnya. Gak ada kok. Semoga keterima semua ya kalian. Kok aku gagal sih masuk? Padahal aku udah lengkap loh. Kok bisa bukannya datamu udah lengkap ya? Padahal IP kamu kan juga tinggi. Iya. Dia masuk. Kok saya masuk? Aku enggak. Iyalah. Ya kan kadang yang lolos bukan yang paling butuh, tapi yang paling pintar ngatur. Ya, tapi kok beda penghasilan orang tuamu di POM? Beda sama data yang tahun lalu? Iya ya, beda jauh loh ya. Ya kondisi kan bisa berubah. Emang siapa kamu bisa ngecek data aku? Tapi ini bedanya beda banget loh. Jangan-jangan kamu yang manipulasi. Lah, kok kamu jadi nuduh aku sih? Ya nggak gitu ya, tapi kan ya Bukan maksudku nuduh, tapi kalau kamu manipulasi data, yang kamu korbanin tuh temanmu sendiri. Ya, kita sebenarnya mau ngomong sesuatu sih sama kamu. Iya, bisa duduk sebentar? Ya, kita duduk dulu deh. Yuk. Kenapa? Kalian butuh apa? Sebenarnya kita udah tahu ya data-datamu. Dan kalau kamu nerusin itu, kamu bisa kena sanksi etik, bahkan kamu bisa kena hukum loh ya. Emang aku ngapain? Apa buktinya? Nih ya, kita udah dapat data-data kamu yang kamu palsuin di beasiswa. Nih, kamu lihat nih, data-data yang udah kita ambil. Kamu kenapa sih ya ngelakuin ini? Aku butuh beasiswa ini. Orang tua aku juga lagi susah. Aku nggak bisa gagal dapetin beasiswa ini. Tapi kalau kamu dengan manipulasi data seperti ini, kamu juga tahu rasa susahnya Okta untuk dapetin beasiswa ini. Yang jadi sia-sia karena kamu. Kalian tau gak sih tentang ya gosipnya yang tentang beasiswa? Gosip apa lagi? Kenapa sih dia selalu bilang? Yang katanya dia malsuin data beasiswa. Serius? Mbak? Itu parah banget sih kalau serius aku Kan? beasiswa. Sukanya sama mati. Gosip dia. Jangan-jangan dia nyogok lagi. Atau jangan-jangan dia punya modal. Soalnya kan dia kan biasa aja. Nah, itu dia. Aku juga curiga sih. Masa dia bisa lolos? Aneh nggak sih? Tapi denger-dengar udah ada yang sempat ngelaporin sih. Dan sekarang lagi diusut katanya. Syukurin biar tahu rasa. Enak aja main curang, kita aja yang jujur malah lebih jari. Gimana ya kalau ketahuan? Bisa di DO nggak sih? Harusnya sih gitu, soalnya kan itu udah parah, udah mencoreng nama kampus, ngerugiin teman-teman yang nggak dapat, parah banget sih ya itu. Tapi kalau dipikir-pikir agak pasti nggak sih dia langsung di DO, emang ada gimana ya? Kasian gimana, dia aja udah banyak rugiin orang yang berhak. Kamu jangan terlalu polos deh. Bener sih, Ini tuh pelajaran buat kita semua, supaya kita tuh nggak curang kayak Yaya. iya, betul. Pemalsuan data mahasiswa. Apa sih reaksi kalian setelah mendengar dan melihat kasus yang telah dilakukan oleh Yaya? Pasti ada rasa kesal, marah, benci, bahkan miris dengan kelakuan yang telah Yaya lakukan. Dan perbuatan yang telah Yaya lakukan ini sudah termasuk korupsi di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, tidak sepatutnya kita melakukan perbuatan seperti yang telah Yaya lakukan, yaitu korupsi dana beasiswa dengan memalsukan data. Seharusnya kita sebagai mahasiswa mencegah tindakan korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran sebagai agent of change, moral force, dan iron stock, di mana pada mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan moral dan sebagai calon pemimpin masa depan, serta diharapkan memiliki integritas dan kemampuan untuk melawan tindakan korupsi.
Maka dari itu, melalui 3 peran tersebut, kita sebagai mahasiswa harus bisa melawan tindakan korupsi yang ada di sekitar kita. Baik itu di lingkungan kampus, lingkungan sekitar, dan dimanapun tempatnya, kita harus bisa melawan korupsi. Kita sebagai mahasiswa harus sadar untuk melawan dan melepas seluruh tindakan yang berkaitan dengan korupsi. Kita harus bisa tegas karena tanpa kita sadari, kita juga sebenarnya ada dalam lingkungan korupsi. Maka dari itu, kita harus bisa melawan dengan tegas seluruh tindakan-tindakan yang berkaitan dengan korupsi. Satu kebohongan tampak sepele, namun dampaknya bisa begitu luar biasa. Manipulasi data beasiswa bukan hanya masalah administratif, tapi juga masalah moral. Dari praktek tersebut, ada mahasiswa yang dirugikan, yaitu mereka yang seharusnya lebih membutuhkan harus kehilangan kesempatannya. Ini terjadi bukan karena nasib, tapi karena ada yang melawan kejujuran. Dari kisah Zira, Niki, Okta, dan Yaya, kita belajar bahwa integritas itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran harus dijaga apapun itu resikonya. Turut melawan korupsi dari akar yang paling bawah dari diri kita masing-masing. Mari bersama menjadi manusia yang jujur, adil, dan peduli. Jadikan hati dan pikiran yang bersih sebagai modal penting untuk masa depan yang lebih cerah dan bebas korupsi. Jangan tukar masa depan orang lain hanya demi kepentingan kita yang hanya sesaat. Pemalsuan data adalah korupsi. Laporkan, lawan, dan cegah dari diri kita masing-masing.